Ya, selesai. Nah, kita close. Ya, secara otomatis kondisi pandemi. Sebelum saya berbagi tutorial, kan kita input ke dalam Google Formulir. Caranya sangat mudah dan sangat praktis. Teman-teman cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Mbah Ojret Kakung Channel yang selalu senantiasa tetap semangat, tetap berbagi tutorial yang bermanfaat walaupun dalam kondisi pandemi. Sebelum saya berbagi tutorial, banyak teman-teman yang menyatakan ataupun menyarankan kepada saya, tolong Pak bikinin ataupun buatkan tutorial tentang bagaimana cara mengupload soal yang sudah dibuat kemudian kita upload lewat Google Form. Namun kadang soal yang kita upload itu harus kita kopas atau dikenal dengan istilah copy paste. Padahal ada cara yang termudah jika kita ingin lebih cepat dan praktis. Baik, sebelum saya berbagi tutorialnya, jika video ini nanti bermanfaat, silahkan berbagi dan klik share-nya agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan video-video terbaru saya, jangan lupa nyalakan tanda loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe dan like serta komennya. Langkah yang pertama, kita tentunya sudah harus mempersiapkan dulu yang namanya soal yang akan kita upload ataupun kita impor ke dalam Google Formulir atau Google Form. Kebetulan di sini saya sudah membuatkan soal Google Formulirnya. Maaf, soal untuk ulangan hariannya, yaitu bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Nah, di sini ada soal yang berbentuk kalimat semua. Ini nomor 1 harusnya seperti ini. Nah, awalnya. Nah, kan tetapi ya, penomoran ini harus kita hilangkan, mengingat ini lebih memudahkan kita untuk masuk ke form builder atau builder formulir. Ya. Kemudian nomor 2 juga sama, kita hilangkan ya, seperti ini. Kemudian nomor 4 ini soal matematik, dan nomor 5 ini soal bahasa Inggris, nomor 6 soal bahasa Arab, dan nomor 5 bahasa Arab dan atau PAI, dan terakhir adalah soal matematik yang berbentuk akar ya. Nah, setelah ini kita hilangkan semua penomorannya ya, kita save ya. Setelah kita save, kemudian kita buka yang namanya Google Form-nya, yaitu melalui Google Drive. Ya. Kita buka Google Drive-nya melalui Google Chrome. Ya. Masuk ke Google Chrome, kemudian kita pilih Google Drive.
Kemudian kita sign in ke dalam Google Drive-nya. Nah, di sini kita cukup klik tambah atau baru. Setelah klik baru, masuk ke lainnya. Nah, di sini ada Google Formulir, pilih formulir kosong. Ya, seperti ini. Ya, setelah kita siapkan formulir kosongnya atau Google Form-nya, alangkah baiknya kita upload dulu soal yang berbentuk Microsoft Word tadi, yang ini. Kita upload dulu ke dalam Google Drive kita. Caranya klik kanan, kemudian pilih upload file. Setelah pilih upload file, kemudian cari soalnya. Nah, soal dalam bentuk pilihan ganda. Ya, kita klik, tunggu sampai selesai upload. Ya, ini soalnya. Setelah selesai soalnya kita upload, kemudian kita buka soalnya. Nah, ini bentuk soalnya. Kemudian buka dengan Google Dokumen. Klik Google Dokumen. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, di Google dokumen ini masih bisa terbaca melalui uploadan dokumennya kalau kita lihat. Tetapi kalau kita masuk ataupun kita sudah merubahnya ke dalam bentuk ya, bentuk Google Dokumen secara tidak langsung, penulisan angka ini akan menghilang atau hilang. Ya. Kemudian kita pilih file, kita rubah ke dalam bentuk Google Dokumen. Klik. Ya, sekarang sudah berubah menjadi Google Doc. Kalau yang tadi, yang ini masih bentuk Microsoft Word atau dokumennya. Nah, sekarang sudah berubah menjadi Google Doc. Ya, yang tersimpan di Google Drive. Nah, kita lihat di sini penulisannya masih ada ya, tampil. Nanti akan kita lihat apakah di Google Formulirnya akan tampil atau tidak. Yang ini kita close. Kita matikan atau kita tutup ya. Setelah ini kita rubah menjadi Google Doc ya. Tadi kita sudah simpan. Ya, maaf. Ya. Setelah tadi kita simpan, kita rubah menjadi Google Doc ya. Sini sudah tidak ada karena sudah tersimpan. Kita masuk ke formulirnya. Nah, ini kita kosongkan aja dulu. Bagaimana caranya soal ini ya yang kita sudah buat, kita susun dengan rapi, akan kita input ke dalam Google Formulir. Caranya sangat mudah dan sangat praktis. Teman-teman cukup klik tanda sudut yang titik 3 di pojok, kemudian pilih add-on. Ya. Setelah pilih add-on, ini biasanya untuk, maaf saya close dulu. Ini biasanya kalau tanda add-on akan muncul apabila ada salah satu aplikasi yang sudah terinstall dari pihak Google-nya. Namun kalau belum ada, tinggal kita klik di sini. Ya. Kita pilih add-on. Ya. Setelah pilih add-on, kemudian pilih yang namanya Form Builder. Ya, sudah ada di sini Form Builder. Klik. Ya, ini bentuk Form Builder. Kita klik lagi. Ya, sudah terinstall ya Form Builder-nya. Ya. Coba kita close terlebih dulu. Nah, di sini sudah ada. Ya.
Kemudian kita install pula yang namanya form limiternya. Oh, maaf, form builder ya. Form builder belum saya install ya. Iya, maaf, belum saya install. Jadi baru dibuka, klik form builder. Ya, kemudian kita install. Maaf, tadi belum diinstal. Ya, lanjutkan. Setelah lanjutkan, pilih akunnya. Kemudian kita izinkan. Ya. Selesai. Kemudian kita install pula form limiternya. Ini biasanya digunakan untuk pengaturan waktu ujian. Ya. Klik, kemudian kita install, lanjutkan. Ya, kita izinkan. Ya, selesai. Nah, kita close. Kemudian setelah terinstall, di sini di add-on itu sudah muncul form builder dan form limiter, di mana kedua fungsi ini sangat berperan penting untuk pembuatan soal melalui Google Form. Yang pertama, form builder digunakan untuk mengimpor soal dari Microsoft Word ataupun PowerPoint ataupun Excel juga bisa. Kemudian yang form limiter ini digunakan untuk mengatur waktu yang akan kita gunakan. Kemudian kita rubah terlebih dahulu judulnya di sini. Kita buat judulnya adalah misalnya soal ulangan harian. Kemudian di atas juga kita bisa buat ganti soal UH1. Ya, di sini kita buat nama siswa. Sama seperti pembuatan Google Form yang biasa, di mana videonya sudah pernah saya buatkan. Kemudian di sini kelas, ini opsi 9A. Kita buat beberapa opsi. 9C. Ya, cukup segini. Kemudian untuk menambahkannya kita tambahkan di sini untuk lembar yang kedua. Nah, di sini bisa kita buat judulnya, ya. Nah, kemudian kita atur terlebih dahulu, ya. Atur, kita jadikan kuis. Ya. Kemudian presentasi kita tampilkan satu progres. Kemudian jika ingin diacak soalnya bisa kita acak. Umum ini kita batasi satu email atau satu responden hanya satu kali tanggapan. Ya, kalau ingin mengumpulkan email, klik kumpulkan email. Ya, kita tidak usah mengumpulkan email, simpan. Kemudian setelah selesai, baru kita impor soalnya. Nah, cara mengimpornya mudah. Klik, kemudian klik add-on, kemudian add-on, ya, form builder. Kita klik start. Ya, di sini akan muncul form buildernya. Nah, setelah muncul form buildernya, kita pilih adalah Google Doc. Mana Google Doc? Google Doc yang ini. Nah, yang sudah kita input. Ya. Yang sudah kita upload melalui Microsoft Word, kemudian kita upload menggunakan Google Drive dan kita simpan dengan ekstensi Google Doc, ya, yang ini. Kita lanjutkan. Caranya cukup klik Google Doc-nya. Kemudian akan muncul
pilihan jika seandainya di sini banyak. Kebetulan di sini hanya satu. Nah, sini soal pilihan ganda, kita klik, kemudian pilih select. Ya. Tunggu sampai selesai. Ya, setelah selesai, ready import. Nah, di sini akan tampil soal-soal yang sudah kita import tadi, kemudian ya, yang kita upload tadi, kemudian akan tampil di samping. Nah, setelah selesai, ya, kita rubah dulu setelannya. Gunakan ini multiple choice, pilihan ganda, kita checklist. Ya. Kemudian setelah selesai, baru kita impor. Ya. Kita tampilkan override comment-nya. Nah, jika tidak usah, masalah. Ya. Kemudian kita impor. Tunggu sampai selesai mengimpor soal tersebut. Ya. Nah, di sini akan muncul hasil impor tersebut. Ya. Nah, inilah hasil impor yang dari Google Doc tersebut. Nah, impor sukses. Setelah selesai, boleh kita close. Nah, kita lihat di sini tampilannya. Ini bisa kita hapus. Ya, di sini bisa kita buat soal pilihan ganda. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang pertama, gerakan menendang. Ini soal olahraga PJOK. Kita lihat di sininya. Di Google Doc-nya ternyata nggak masalah. Dan dari form builder menerima ya hasilnya sampai nomor 3 dan nomor 4. Nomor 4 di sini ternyata ada kesalahan. Diketahui C bla bla bla. Nah, malah 2 kali tampilannya. Ya, padahal di sini 1 kali. Nah, bisa kita hapus salah satunya. Kita hapus. Kemudian yang bahasa Inggris. Nah, di sini bahasa Inggris ternyata terpisah. Mulai dari arrange ya. Mulai dari range tadi yang ini. Ya, dari sini kita lihat sampai ke bawah ternyata menjadi 3 bentuk pertanyaan. Kenapa? Karena di sini dianggapnya sebagai bentuk paragraf baru atau alinea baru di sini. Nah, 1, 2, 3. 3 paragraf. Sehingga di sini juga muncul 3 paragraf. Ya. Karena kita menggunakannya enter kalimatnya tadi. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ini secara langsung harus dalam bentuk gambar. Bisa menggunakan ekstensinya JPG ataupun PNG. Mungkin lebih mudah adalah yang memiliki kapasitas kecil adalah PNG. Ya, caranya bagaimana? Kita buka dulu Microsoft Word-nya. Yang ini, ya. Nah, yang ini ya. Nah, ini harus kita grouping, ya. Dalam istilah Microsoft Word, grouping dengan cara kita cari dulu sniping tool. Nah, kebetulan di sini ada tulisannya sniping tool. Tinggal kita klik. Nah, kemudian kita blok atau kita drag seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian kita simpan. Ya, kita kasih nama misalnya soal nomor 5. Ya, selesai. Kemudian
soal nomor 6, yaitu bahasa Arab. Mengingat di sini tidak tampil ayatnya, ayat suratnya ya. Ayat di atas tidak tampil. Nah, kita snipping tool lagi. Kita klik new ya. Kita pilih new, kemudian kita drag lagi, kita blok lagi, save lagi soal 6. Kemudian yang terakhir adalah matematika. Mengingat di sini kalau kita perhatikan, ya di sini tidak tampil bentuk akarnya, ya bahkan ada 2 kali di sini. Ya, kita snapping tool dulu. Ya. Kita cropping, ya istilahnya di cropping, crop namanya ya. Ini kita masuk ke soal nomor 7. Nah, itu cara untuk menginput bentuk yang tidak bisa diimpor melalui Google Doc. Nah, seperti ini. Kemudian setelah selesai mengcroppingnya, baru kita input di sini yang bahasa Inggris. Nah, following tidak bisa, kita delete. Kemudian arrange-nya kita delete. Nah, di sini baru kita input gambarnya. Klik insert gambar atau insert picture. Kita cari gambarnya yang berbentuk PNG tadi. Nah, ini soal nomor 5. Dan disimpannya di desktop di awal. Open. Tunggu sampai selesai. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita checklist. Kita kasih kunci jawabannya. Dengan menggunakan poin misalnya 2. Kunci jawabannya B. Selesai. Kemudian untuk bahasa Arab bisa kita ambil gambarnya juga. Sama caranya ya. Kita cari, setelah cari pilih gambar soal nomor 6. Nah, ini seperti ini. Sama, kita wajib. Ya, ini fungsi daripada wajib dan tidaknya adalah untuk agar siswa pada saat pengisian soal, menjawab soal, apabila ada yang terlewati dan belum dijawab, otomatis siswa itu tidak bisa mengirim dan harus dicek kembali. Ini maksudnya fungsinya. Ya. Kalaupun nanti misalnya dikosongkan, tidak dijawab, siswa tidak bisa mengirimkan jawabannya. Kita hapus. Ya, yang ini kita input. Ya, yang ini kita hapus semua. Yang multiple choice-nya. Ya, tinggal yang ini kita hapus. Tinggal kita insert gambarnya. Karena berbentuk akar, ya. Untuk pengakaran akan sangat sulit untuk di-input menggunakan form builder, ya. Nah, ini soalnya. Kemudian kita pilih ya multiple choice-nya. Nah, tadi bentuk pengakarannya di sini tidak tampil, tinggal kita kopas. Kalau yang ini bisa kita copy paste. Nah, bisa kita copy paste. Boleh, mau langsung semua juga bisa. Blok. Dan kita copy paste. Nah, alangkah baiknya kalau untuk copy paste yang ini, silahkan cukup simbol-simbol ataupun multiple choice-nya kita blankkan aja atau kita kosongkan. Kita nonkan. Nah, di sini sudah non. Nah, seperti ini. Baru kita blok.
Baru kita copy paste. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, kita pilih kunci jawabannya. Ya. Nah, selesai. Nah, itu cara mengimpor ataupun mengupload mulai dari mulai dari Microsoft Word, kemudian kita upload ke dalam Google Drive. Setelah dari Google Drive, kemudian kita rubah bentuknya menjadi Google Doc. Dari Google Doc baru kita impor melalui Google Formulir untuk dijadikan soal. Oke, itu saja tutorial ataupun materi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.